Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya, karunia iman, Islam dan ihsan kepada kita semua. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Saya akan membawakan ceramah dengan judul Bahaya Maksiat. Banyak sekali mamang-mamang yang kita kenali. Ada Mang Ahmad, ada Mang Dola, ada Mang Rohman, dan banyak sekali mamang-mamang yang kita kenali. Tapi ada satu mamang yang tidak boleh kita kawani, yaitu maksiat. Kenapa kita tidak boleh berbuat maksiat? Yang pertama, karena maksiat itu akan menghilangkan nikmat. Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu an-ni'am. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita sedang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita jangan berbuat maksiat, karena maksiat itu dapat menghilangkan nikmat. Ibu-ibu pernah melihat api dengan air? Pernah. Api yang besar kalau datang air akan hilang, mati apinya. Begitupun dengan nikmat. Jabatan yang tinggi, korupsi, hilang jabatannya. Suami punya istri cantik, selingkuh, hilang istrinya. Betul tidak? Betul. Maka dari itu, idza kunta fi ni'matin far'aha, maka kata Rasulullah, jika Allah telah menurunkan nikmat kepadamu, maka janganlah engkau berbuat maksiat. Maka kata orang Arab, laisal jamal bi aswabin tuzainuna, walakinnal jamal jamalul ilmi wal adab. Maka cantik itu bukanlah pakaian yang ibu-ibu sekarang pakai, tapi cantik itu adalah cantik ilmu dan adab, insya Allah. Ibu-ibu pernah melihat Manohara? Pernah. Manohara loh, Bu, yang pernah Pernah. di TV ya, Bu. Ya, itu kan punya suami sultan ya, orang kaya, tapi dia selalu disakiti oleh suaminya, maka dia tidak betah. Betul tidak? Betul. Ibu-ibu sayang sama suaminya karena tampaknya apa? Karena baiknya? Baiknya. Ya karena dua-duanya. Ya kan Bu, karena dua-duanya, karena tampaknya dan baik. Istri kalau selalu dikasari sama suaminya, walaupun suaminya kaya, rumahnya mewah, mobilnya banyak, tapi selalu dikasari sama suaminya, pasti nggak betah. Pasti dia akan nyanyi, pulangkan saja aku pada ibuku. Begitu Bu, ya Allah, Masya Allah. Maka cantik itu bukanlah pakaian yang ibu pakai, melainkan cantik itu cantik ilmu dan adab. Amin. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh berbuat maksiat? Yaitu karena maksiat dapat menurunkan atau bahkan menghilangkan iman. Iman itu ada kalanya naik, Bu. Ada nih Bu, bapak-bapak mau berangkat haji atau umroh, 2 jam sebelum waktu sholat duhur dia udah berangkat ke masjid. Kapan pulang dari haji atau umroh, nggak pernah nongol lagi di masjid. Kapan ditanya, Pak Haji, kenapa nggak pernah ke masjid lagi? Dia jawab, kata ketua rombongan saya, sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat lebih afdol daripada sholat di masjid kita. Saya di sana 25 hari dikali 5 dikali 100.000, wah banyak sekali. Saya pulang bawa banyak pahala. Mungkin Allah masih hutang pahala sama saya. Masya Allah, itu namanya haji gila. Maka kata Rasulullah, seseorang tidak akan berbuat maksiat melainkan telah turun imannya atau bahkan hilang imannya. Ibu-ibu, mungkin nggak ada maling mau nyuri sapi di kota A, malamnya itu kumpul, terus bilang, bapak-bapak, sebelum kita memulai pengambilan sapi di kota A, marilah kita baca dengan bacaan Al-Fatihah. Nggak mungkin kan Bu? Enggak. Ada orang judinya judi kartu nih, judi kartu, sambil ngocok, sambil subhanallah, 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 sambil bagi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pas menang sujud syukur, Allahu Akbar. Itu keadaan itu nggak mungkin beliau ingat sama Allah. Betul tidak?
Kata Rasulullah SAW, iman kita akan naik ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman kita akan turun ketika kita berbuat maksiat kepada Allah. Maka kata Allah, hambaku yang bermaksiat kepadaku dan kafir kepadaku akan aku masukkan ke dalam api neraka di hari akhir. Ibu-ibu siap nggak masuk neraka? Surga atau neraka? Surga. Surga apa neraka? Surga. Amin amin ya robbal alamin. Ini perbuatan maksiat ini saat ini sangat merajalela. Kita keluar rumah banyak sekali maksiat. Bahkan di dalam rumah pun kita masih bisa berbuat maksiat melalui media sosial dan lain sebagainya. Maka kata Rasulullah, bagaimana caranya agar kita tidak berbuat maksiat? Maka kita harus selalu ingat kepada Allah. Karena barang siapa orang yang ingat kepada Allah pasti akan menghindari perbuatan yang jelek. Betul tidak? Betul. Ini ya Bu, sekarang di Indonesia kenapa banyak sekali musibah? Kenapa banyak sekali musibah? Kita renungkan, apakah ini ujian, apakah ini teguran, ataukah ini hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita klarifikasi, kita harus tahu apa itu ujian. Ujian itu adalah yang Allah berikan kepada orang-orang yang baik. Yang kedua, teguran. Teguran itu diberikan oleh Allah kepada orang yang setengah baik. Setengah baik Bu, ngaji iya, nyolong iya. Itu setengah baik. Yang ketiga itu yang mengerikan Bu, saat hukuman atau azab yang Allah turunkan. Hari ini saya bilang semuanya borongan. Musibah yang datang di Indonesia itu borongan. Kenapa saya katakan borongan? Ini sekarang kita lihat di daerah kita lah, paling enggak banyak sekali orang yang berbuat maksiat dan banyak sekali orang yang kalau kita tegur itu menjawab. Contohnya nih gini nih, bang jangan judi bang, yang judi gua, gue judi pakai duit gua, apa urusannya sama lo? Ada orang yang dibilangin nyawanya begitu, bang jangan mabok bang, yang mabok gua. Gue mabok di rumah gua, gue mabok pakai duit gua. Lu bacot amat sih. Terus ada lagi nih yang dibilangin, hey jangan zina, yang zina gua. Gue zina pakai duit gua, urusan penyakit itu urusan gua, apa urusannya sama lo? Kadang ada yang ditegur jawabnya begitu ya Bu. Sekarang hari ini kita harus jawab bareng-bareng. Memang yang judi lo, yang mabuk lo, yang zina lo, tapi judi, zina, mabuk itu maksiat. Dan kalau negara kita ini Indonesia banyak sekali maksiat, maka Allah marah, Allah turunkan hukuman, Allah turunkan azab. Contohnya ini sekarang ya Bu, sekarang itu lagi fenomenal sekali virus yang sedang merajalela di dunia dimanapun ada, yaitu virus corona atau COVID-19. Virus ini juga bermula dari orang-orang yang memakan hewan yang memang itu haram, bukan betul kan Bu? Betul. Ya, maka dari itu kita harus selalu ingat kepada Allah, kita harus selalu berbuat baik agar kita lupa bermaksiat, agar kita dihindarkan dari maksiat. Maka kita harus selalu berpikir. Pikirnya itu kudu yakin Bu. Kadang-kadang ada tetangga kita iri. Padahal tetangga nggak ngapa-ngapain mikirnya kita. Dia nggak sholat, dia nggak sodako, malah iri. Lain Bu, dia mah pikirnya beli murah jual mahal, beli murah jual mahal, beli murah jual mahal. Lah kita yang nggak yakin pikirnya ya latifu ya ketipu ya latifu ya ketipu ya latifu ya ketipu mulu Bu jadinya. Maka dari itu kita tuh harus selalu yakin kalau dekat kepada Allah. Kita harus selalu yakin dan mantap pikirnya Bu. Terus sekarang nih Bu, ada nih Bu bapak-bapak yang sholat di masjid pas kotak amal jalan itu ya Bu, pas kotak amalnya jauh zikirnya mantep banget. Subhanallah, 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 subhanallah. Terus pas di tengah-tengah udah di depan mata, terus bilang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus pas kotaknya udah pergi, alhamdulillah, 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 masya Allah. Ini kadang-kadang bapak-bapak tuh ada yang pelit banget Bu. Padahal di sakunya banyak sekali uang. Ada 100 ribuan, ada 50 ribu, ada 20 ribu, ada 10 ribu, ada 50, ada 5 ribu. Ada pendatang baru yang abu-abu dan ada yang 1.000. Ini semua uang di sini yang disaku itu pada ngomong semuanya. Yang 100 bilang kali-kali kek gue yang diambil 100.000 masukin ke kotak amal. Yang 50 nyaut, lu mah kegedean 100, gue nih yang diambil 50. Yang 20 nggak mau kalah.
Lu juga kegedean 50 cuma buat beli pulsa, gue nih 20 diambil, yang 10 nggak mau kalah dong, yang 10 bilang apaan lu 20 juga harga 2 liter beras masih kegedean, gue 10.000 diambil, yang 5.000 langsung nyaut, lu juga 10 buat beli rokok, gue nih yang 5.000 yang diambil, yang pendatang baru abu-abu 2.000 nggak mau kalah, gue nih ya yang pendatang baru pasti diambil nih, ya malah yang 1.000 bilang, yang 1.000 di pojokan bilang apaan sih lu pada ribut apa, palingan juga gue yang diambil, bener bu, yang 1.000 di pojokan kantong lusut udah lecet, udah bengkok dilurusin bengkok lagi, ya pokoknya udah kucel banget diambil, giram banget dong itu 1.000, tuh kan apaan gue bilang, lu semua kalah sama gue karena diambil masukin ke kantong, ya masukin ke kotak aman, ya Allah masya Allah, udah bilang ini balik. maka dari itu kita harus selalu berpikir kepada Allah lewat mana, ini lewat majelis ta'lim seperti ini juga merupakan tiket kepada Allah. Ini kita majelis ta'lim begini banyak berkahnya Bu, dosa diangkat, pahala didapat. Kita kalau ngadain majelis ta'lim seperti ini itu tuh menyambung silaturahmi. Dan orang yang selalu menyambung silaturahmi itu akan diperpanjang umurnya dan akan diberkahkan rizkinya. Maka dari itu kita harus selalu ingat kepada Allah, kita harus selalu berzikir kepada Allah, dan kita juga harus selalu minta ampunan kepada Allah. Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khotaya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan makbulan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.